berdoa sebelum melakukan KBM. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih karena telah mengumpulkan kami untuk melakukan KBM bersama Ibu Yuni. Kiranya kasih penyertaan-Mu dan Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam pembelajaran agama Kristen hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, puji Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam bab ke-10 yang berjudul Belajar Peduli. Nah, di bagian pertama ini kita harus melihat dulu pengertian peduli. Ketidakpedulian akan membuat orang bersikap individualis, mementingkan kepentingannya sendiri, lebih mementingkan keakuannya. Atau sering kita dengar yaitu egois. Homo homini lupus artinya manusia musuh sesamanya. Sedangkan homo homini socius berarti manusia adalah kawan bagi sesamanya. Itu ada dua istilah yang perlu kita ingat saat ini. Mengandung arti bahwa hidup itu berlandaskan kepedulian. Manusia saling memperhatikan sesamanya baik saat senang maupun susah. Hidup saling membantu saat mengalami kesulitan dan saling menghibur saat mengalami kesusahan. Sehingga keutuhan sebagai ciptaan Allah dapat terwujud dalam hidup saling peduli. Oleh karena itu, kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Sikap peduli muncul karena ada kasih dalam diri seseorang. Simpati memiliki arti, rasa kasih, rasa setuju, keikutsertaan dalam perasaan senang atau susah. Empati terhadap sesama dalam keadaan susah ataupun senang. Kepedulian ini berdasarkan teladan Kristus yang memberikan dirinya untuk orang lain karena kasihnya. Itu arti dari kepedulian. Nah, bagi kita saat ini pendengar, kita juga harus peduli kepada teman kita. Bukan hanya di waktu senang saja, tetapi di waktu susah, di waktu dia membutuhkan kita harus juga hadir menjadi sahabat dan peduli bagi teman kita. Pertanyaan yang pertama di sini, jelaskan pengertian homo homini lupus dan jelaskan homo homini socius. Bagian kedua, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman dan peduli terhadap sesamanya. Tokoh-tokoh Alkitab yang kita sajikan hari ini beberapa saja, tetapi masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kepeduliannya, dia memberi makan 5.000 orang. Matius 14 ayat 3 sampai 20. Tuhan Yesus juga menyembuhkan yang buta. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang tuli, bisu, kerasukan setan. Dan juga Tuhan Yesus bersahabat dengan mereka yang dikucilkan. Tuhan Yesus peduli di dalam kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani juga. Tuhan Yesus juga peduli. Yang kedua, di dalam tokoh Alkitab ada Abraham. Abraham adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Tapi dia peduli kepada Sodom dan Gomora. Sehingga ia menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Sampai tawar-menawar kepada Tuhan ya. Sodom dan Gomora supaya tidak ditunggang balikan oleh Tuhan. Tetapi karena dosa Sodom dan Gomora, Tuhan tetap menjalankan rencananya. Sehingga membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tapi kita lihat di situ Abraham tetap peduli kepada Sodom dan Gomora. Yang ketiga adalah Yonatan. Yonatan memberitahukan rencana jahat bapaknya yaitu Saul kepada Daud sehingga Daud selamat. Walaupun Saul itu adalah orang tua daripada Yonatan, tetapi ketika Yonatan tahu rencana Saul untuk membunuh Daud tidaklah benar, maka Yonatan mengambil sikap. Dia peduli kepada sahabatnya untuk menolong dan memberikan siasat daripada bapaknya itu. Dan yang keempat, Paulus menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap pentingnya berita keselamatan untuk segala bangsa. Ia berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan hartanya untuk Injil. Sehingga kepedulian Paulus saat itu sampai kepada kita saat ini.
kita bisa membaca firman Tuhan dan berita tentang keselamatan bisa kita terima saat ini. Oleh karena itu, wujudkan juga kepedulian kita saat ini. Ketika kita menerima berita Injil ini, mari kita peduli kepada sesama kita yang belum percaya kepada Tuhan. Sampaikan berita Injil dengan sangat gampang pada saat ini. Semua punya HP, semua punya fasilitas, silakan gunakan untuk peduli kepada temanmu ataupun keluarga kita masing-masing. Pertanyaan yang kedua di sini, tuliskan kepedulian Abraham terhadap Sodom dan Gomora. Bagian ketiga, peduli sesama tanpa pandang bulu. Kepedulian tanpa pandang bulu adalah kepedulian yang melintasi perbedaan agama, suku, dan ras, dan antar golongan. Kita harus memperdulikan siapa saja di dalam kehidupan kita. Ya, mau dia itu saudara kita, mau itu orang lain, kita harus wujudkan karena kita memiliki kasih. Kesaksian dari Alkitab juga menunjukkan bahwa kepedulian dengan sesama tidak melihat status sosial, kaya miskin. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15, bahwa jemaat Makedonia turut serta dalam membantu para rasul yang menderita kelaparan di Yerusalem, yang menderita sebagai akibat penganiayaan dan penjarahan. Ada di dalam Roma pasal 15 ayat 25. Dan di dalam Korintus juga tertulis di situ, jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang kaya, tetapi mereka dengan senang hati membantu jemaat Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan. Hal ini menunjukkan bahwa Injil membuat kaum beriman bertanggung jawab satu sama lain. Dengan demikian, orang yang mengumpulkan banyak tidaklah berkelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15 ya. Nah, oleh karena itu, situasi saat ini, mari pedulilah kepada sahabatmu, pedulilah kepada keluargamu. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dalam kisah ini diceritakan ada seorang yang datang dari Yerusalem ke Yerikho. Dalam perjalanannya dia dirampok dan dianiaya oleh para penyamun. Ia dibiarkan begitu saja dalam luka parah. Kemudian ada seorang imam yang melintas di jalan tersebut. Ketika melihat orang yang terluka parah itu, imam itu hanya melihat dan menghindarinya. Selanjutnya, seorang Lewi melewati jalan itu. Ia pun melakukan hal yang sama. Dan terakhir, seorang Samaria melewati tempat tersebut. Ketika ia melihat ada orang yang terluka parah, ia segera menolongnya. Ia membalut luka-luka itu dan menyiraminya. Orang Samaria membawa orang yang terluka itu ke penginapan dan merawatnya. Bahkan ia mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai sampai orang itu sembuh. Artinya bahwa orang Samaria saja mau membantu tanpa melihat dirinya bahwa dia ini anggota keluarga siapa. Tidak, tetapi dia membantu dengan kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, apalagi kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Lakukanlah kasih yang sudah ada di dalam hatimu. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Bukalah hatimu dan bukalah tanganmu untuk membantu sesamamu yang sedang dalam kesulitan. Terlebih-lebih sekarang ini, situasi semua menjerit karena kesusahan. Banyak sekali kesusahan. COVID-19 sampai saat ini masih membuat angka kematian lebih tinggi. Oleh karena itu, pedulilah kepada sahabatmu. Mungkin ada yang perlu dihibur. Mungkin ada yang perlu diberkati. Bukalah. Berkat itu alirkan. Ya, pertanyaan yang ketiga, apa wujud kepedulianmu saat ini yang kamu lakukan? Yang keempat, siapa teladan kepedulian yang patut kamu contoh? Tuliskan jawabanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akhiri kelas hari ini dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah berkati pelajaran hari ini. Biar dengan semua yang kami baca, kami tulis, kami dengar,
iman kami terus bertumbuh sehingga kami semakin indah di hadapan Tuhan. Berkati terus sekolah kami, berkati terus studi kami, berkati Tuhan masa depan kami, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman, berkati orang tua, berkati sekolah kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dengarlah doa kami bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu